orang-orang Islam yang suka dan banyak buat dosa dan maksiat melepuh seperti masuk open. Tapi orang yang beriman, yang kuat imannya, amal solehnya banyak, datang dukhon, walaupun dia kena, dia hanya terserang flu dan demam saja, kata Nabi. Tapi orang kafir, orang Islam yang banyak buat dosa maksiat melepuh dan tersiksa. Bumi gelap 40 hari 40 malam. Karena apa? Menurut Ibnu Abbas dengan sanad yang jayid dari Ibnu Jarir, penyebabnya adalah hantaman meteor yang menabrak bumi. Allahu Akbar. Ternyata pernyataan Ibnu Abbas ini dibenarkan oleh pakar dan ahli antariksa, seorang pakar astronom senior dunia, yakni Michel Penn, bahwa yang bisa menimbulkan dukhon, yang bisa menimbulkan gelap gulita bumi ini hanyalah hantaman meteor. Karena satu meteor saja yang melintas di ruang angkasa kita, jika garis diameternya cukup 2 km saja menghantam bumi, dia mempunyai kekuatan ledakan setara dengan 1 juta kali lipat bom nuklir yang pernah meledak di Nagasaki dan Hiroshima. 1 juta kali lipat. Kalau meteor itu jatuh ke laut, air laut akan naik menjadi tsunami setinggi 230 meter. Lamongan habis, Jakarta habis, New York habis, karena tepi laut semua kan. Oke. Kalau jatuhnya di kutub utara atau kutub selatan, maka di kutub itu ada gunung es abadi. Apabila gunung es abadi itu meleleh, permukaan laut naik 7 meter untuk seumur-umur dunia. Maka kota-kota besar yang dibangun di tepi pantai akan tenggelam. Jakarta hilang, Kuala Lumpur hilang, Singapura hilang, ya, California hilang, New Zealand hilang. Kota-kota besar hebat-hebat di muka bumi akan banyak yang tenggelam, termasuk Dubai, Abu Dhabi dan lain-lainnya. Oke. Kalau jatuhnya ke daratan, nah ini yang pas. Kenapa? Menimbulkan dukhon. Kalau jatuhnya ke daratan, kekuatan ledakan yang begitu dahsyat, akibatnya bumi ini mengalami lobangan dan lengkungan yang dalam, kemudian partikel-partikelnya membumbung ke udara, menjadi serpihan debu yang sangat halus dan sangat tebal, dan bergabung dengan asap meteor yang sangat tebal dan panas. Lalu ledakan ini dengan cepat memiliki laju 800 km per jam. Kekuatan ledakan, laju ledakan itu dengan cepat debu tadi membungkus bumi. Bumi akan gelap gulita. Menurut Michel Penn dan dari NASA, 1 tahun bumi ini gelap. Tapi menurut Rasulullah hanya 40 hari 40 malam. Mana yang benar, Rasulullah atau NASA? Rasulullah atau Michel Penn dan NASA? Kalau kita orang beriman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalahnya meteor ini mengandung siderid. Siderid ini adalah kandungan zat besi murni dari ruang angkasa, di mana setiap pecahan bintang itu ada yang mengandung siderid. Kalau dia menghantam atmosfer bumi kita, pergesekan yang ekstrim akan menyebabkan meteor ini terbakar bagian kulitnya, lalu akan pecah-pecahlah bagian kulit itu, menimbulkan serpian-serpian halus meteor, dan disebut dengan hujan kecil meteor. Bagian sideridnya, pergesekan yang ekstrim dengan atmosfer akan menyebabkan terjadinya medan magnet yang sangat kuat. Terjadinya medan magnet yang sangat kuat, menimbulkan medan magnet. Akibatnya besi-besi yang ada di bumi, logam-logam yang ada di muka bumi terinduksi. Lalu dengan ini pesawat tidak bisa lagi terbang, mobil tidak bisa lagi bergerak dan berjalan. Semua pabrik-pabrik, industri-industri, apapun mesin-mesin yang dari besi dan logam bahannya terinduksi, tidak mampu lagi difungsikan. Dan siderid tadi ketika bergesekan dengan atmosfer juga menimbulkan medan gelombang elektromagnetika yang sangat tinggi. Akibatnya sinyal hilang dan listrik padam untuk selama-lamanya. Ini yang dimaksud oleh Nabi, nanti di akhir zaman kalian semua hidup kembali seperti zaman sekarang. Kalian akan berperang menggunakan pedang, tombak, dan kembali menunggangi kuda. Saat itu seluruh teknologi musnah. Inilah rahasia kenapa Albert Einstein ketika masih hidup di akhir-akhir umurnya didesak oleh lebih dari 2000 wartawan seluruh dunia, mendesak beliau. Ini bapak fisika dunia didesak, Tuan Albert, menurut engkau perang dunia ketiga nanti seperti apa kira-kira? Ini ditanya oleh negara-negara yang sedang berlomba-lomba membangun senjata-senjata canggih, senjata-senjata modern, nuklir-nuklir yang paling menghancurkan. Apa kata beliau? Nanti kalian semua tidak akan bisa memakai semua senjata hebat yang kalian ciptakan hari ini.
Pada perang dunia ketiga nanti, kalian semua akan sudah berperang dengan senjata manual. Saya tidak tahu senjata apa yang akan kalian pakai saat itu, tetapi yang pasti tidak ada satupun teknologi kalian hari ini yang kalian ciptakan, yang kalian persiapkan, bisa kalian pakai pada perang dunia ketiga. Pernyataan Albert Einstein ini persis sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih 1400 tahun yang lalu. Nanti di akhir zaman, kalian semua akan kembali ke zaman manual, itu ke zaman seperti beliau. Steve Jobs, seorang pakar, saintis, ilmuwan, ahli tentang dunia digital, pemilik Apple. Beliau juga mengatakan, setelah nanti saya tidak ada, kalian semua tak lama kemudian kembali ke zaman batu, kata beliau. Pernyataan beliau ini diungkapkan di depan ribuan karyawannya dan diterjemahkan ke seluruh bahasa dunia. Kalau di Indonesia, saya ingat menjelang matinya itu, setelah meninggalnya itu, dicetak di Republika, Pak. 2 kali terbitan, 2 minggu terbitan berturut-turut pernyataan Steve Jobs masih diterangkan. Bagaimana beliau mengatakan kita semua akan kembali ke zaman batu. Meteorlah penyebabnya. Kalau begitu, meteor menimbulkan dukhon. Naam. Ustadz, peluang kita dihantam oleh meteor bagaimana? Jawabannya sederhana saja. Saya akan jawab. Jawabannya sederhana saja. Saya akan jawab. Kata Rasulullah, di akhir zaman, fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Qala rajulun minal muslimin, wa mata dzaka ya Rasulullah? Qala idza zaharatil qainat wal ma'azif wa syuribatil khumur. Pada umatku ini nanti di akhir zaman akan banyak terjadi hujan meteor. Banyaknya kota-kota dan negeri yang tenggelam, air laut meluap. Akan banyak kalian lihat terjadi perubahan bentuk. Kenapa perubahan bentuk? Orang-orang yang cakep-cakep langsung menjadi jelek, Pak. Melepuh, menjadi jelek kayak masuk dalam oven. Ini karena dukhan. Qala rajulun minal muslimin, ada seseorang bertanya, wa matadak ya Rasulullah, ada tanda-tandanya nggak itu akan terjadi? Kapan itu akan terjadi? Jawaban Nabi adalah 1, idza zaharatil qainat, 2, wal ma'azif, 3, wasyuribatil khumur. Apabila 3 tanda-tanda ini kalian saksikan, umatku sudah melakukannya bersamaan, umatku sudah melakukannya serentak di waktu yang sama di berbagai tempat di seluruh dunia, maka 3 petaka besar tadi akan terjadi di masa kalian. Tanda-tanda itu yang pertama, idza zaharatil qainat, apabila di kalangan umatku kalian saksikan sudah banyak bermunculan penyanyi-penyanyi wanita. Sudah apa belum? Jawab. Udah. Merinding tidak? Yang kedua, wal ma'azif, apabila di tengah-tengah umatku kalian sudah banyak menyaksikan munculnya musik, dan kalian sudah mendengar senangnya umatku dengan musik. Musik didapatkan di mana-mana, alat-alat musik dipelajari di mana-mana. Sudah apa belum? Bapak sini gimana? Sudah apa belum? Musik di mana-mana apa tidak? Bahkan negara yang paling menganggap tabu musik sekarang sudah membuka musik sebesar-besarnya, Arab Saudi. Sejak 1 tahun terakhir ini Arab Saudi sudah aneh, betul-betul aneh, berubah persis seperti Nabi. Tidak akan terjadi kiamat sampai kalian semua mengikuti semua budaya dan adat istiadat jahiliyah, Nasrani dan Yahudi, sejengkal demi sejengkal. Nah, sekarang dibuka betul oleh Arab Saudi, Pak. Musik, konser-konser musik raksasa skala lokal atau internasional digelar di mana-mana di Arab Saudi sekarang. Musik, penyanyi-penyanyi wanita bermunculan di mana-mana. Wasyurbatil khumur, apabila minuman-minuman memabukkan, barang-barang memabukkan sudah menyebar, beredar di tengah umatku di mana-mana. Ini pun sudah apa belum? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita juga dengar berapa ton masuk dalam tiang-tiang reklamasi ke Indonesia, berapa ratus ton, dan itu sudah bisa menghancurkan 3-7 generasi kita ke bawah. Itu yang ketahuan. Dan itu baru di Indonesia. Ternyata di Dubai, ternyata di Jazirah Arab, di Arab Saudi dan lainnya sudah juga menyebar benda haram ini. Wasyuribatil khumur. Kalau 3-3 ini sudah kalian saksikan, maka pada saat itulah meteor atau hujan meteor akan menghantam bumi kalian. Dan sekarang pengumuman NASA 46 tahun yang lalu terjadi.
Tahun 2013 ke atas, bumi akan rentan menghadapi hujan meteor. Dan benar Pak, 2013 3 meteor masuk ke dalam bumi. Meteor pertama 15 Februari 2013 jatuhnya di Syria, di Rusia, Siberia. 10.000 ton. 1.500-an korban dari manusia. Gedung-gedung yang hotel yang dindingnya kaca hancur, Pak. Lalu tanggal 14 April, Minggu malam Senin di Argentina masuk meteor kedua 2013. Kemudian 7 November 7 November juga jatuh lagi meteor yang ketiga di Amerika. Waktu saya kemarin ada kasus di Jakarta, masih ingat? Saya dikasuskan, maksudnya saya dituduh, lalu siangnya saya mengalami proses penyidikan di Mabes Baris Krim. Malamnya jatuh lagi di Michigan satu meteor kecil lagi. Ya, sekarang pemberitaan hampir tiap sebentar bumi kita ditembus oleh meteor. Nah, nanti akan ada meteor yang cukup signifikan, akan menjadikan kita ini kembali ke zaman seperti Rasulullah, teknologi tidak ada. Kalau itu sudah terjadi, kita akan menghadapi zaman-zaman yang kemarau panjang, kemarau berat. Karena kata Rasulullah, menjelang Dajjal keluar, kalian akan mengalami terlebih dahulu 3 tahun yang berat, di mana 1 tahun pertama air sepertiga dari langit Allah turun, tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, hewan ternak yang bisa dimakan di muka bumi Allah biarkan mati. Maka manusia di bumi mengalami kekurangan pakan, kurang makanan yang ada. Itu pun langka, harganya mahal, sehingga mendapatkannya sulit. Orang berharap mudah-mudahan tahun depan keadaan menjadi baik, lebih baik daripada sekarang. Ternyata tidak. Tahun kedua menjelang Dajjal keluar, 2/3 air dari langit Allah tahan turun, 2/3 tanam-tanaman, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, hewan ternak yang bisa dimakan di muka bumi Allah biarkan mati. Maka 2 kali lipat lebih berat daripada tahun kemarin. Saya tak mampu bayangkan, sekarang saja demi perut orang sudah rela menggadaikan akidahnya. Betul? Demi perut, demi makanan, demi sesuap nasi, demi fulus, orang rela menjual agamanya. Bagaimana nanti 2 tahun menjelang Dajjal keluar, tahun kedua menjelang Dajjal keluar, saat itu kata Rasul, orang-orang mulai brutal, mulai berani memakan bangkai, mau membunuh sesama demi bertahan hidup. Orang-orang akan datang ke tetangganya, lalu dilihat tetangganya punya 1 potong roti, lalu dia bunuh tetangga itu demi memperebutkan sepotong roti yang ada di tangan tetangganya, demi makan. Tahun ketiga Dajjal keluar, sama sekali air tidak Allah biarkan turun dari langit, dan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, tanam-tanaman yang ada di muka bumi Allah biarkan mati. Tidak tahu tahun ketiga itu berapa bulan. Apakah bulan keduanya, bulan ketiganya, saya tidak tahu. Tapi saya yakin tidak lama, Pak. Pokoknya di tahun ketiga. Apakah di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, pada tahun itulah Dajjal keluar. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau zaman itu kami temukan, bagaimana cara kami bisa bertahan hidup? Jawaban Nabi adalah, makan, minum kalian orang beriman saat itu adalah zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalian berzikir, kalian berzikir, kalian berzikir. Yang dizikirkan cuma itu, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lalu kalian berdoa, ya Allah, jadikanlah zikir hamba barusan mengenyangkan perut hamba. Ya Allah, kenyangkan perut hamba. Maka kata Rasulullah, zikir itu Allah jadikan pengganti makan, kenyang perut orang beriman. Kuat langsung tulang punggungnya, seolah-olah dia telah makan yang enak dan mengenyangkan. Jika kalian dahaga dan haus, kalian baca zikir itu kembali, lalu kalian berdoa lagi, ya Allah, hilangkan dahaga hamba dengan zikir ini, maka Allah pun hilangkan dahaga kalian. Tapi ini orang beriman. Lah orang Islam yang imannya tipis, dosanya banyak, nggak kepikiran mau zikir.
nggak kepikiran. Yang kepikiran adalah cari makanan-makanan yang ada, sehingga akhirnya dia berbuat kejahatan apapun. Yang lemah-lemah iman juga nggak punya keberanian untuk melakukan kejahatan, mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri karena beratnya. Kata Rasul, pada tahun ketiga itu orang beriman lewat dekat kuburan akan berkata dan berandai-andai, aduhai kiranya kalaulah aku yang di dalam tanah sana, alangkah ringannya hidup ini. Itu orang beriman yang paling kuat iman tuh. Lewat dekat kuburan berharap kalau dia yang sudah di dalam tanah. Bunuh diri dia tahu itu dosa besar, tidak akan mau orang beriman bunuh diri. Tapi bertahan hidup berat, sehingga dia berharap kalaulah saya yang di dalam tanah sana. Nah, Dajjal datang pada tahun itu. Dajjal datang membawa gunungan makanan. Dajjal datang membawa gunungan makanan. Sudahlah dia mampu mengatraksikan kemampuan yang hanya Allah yang bisa. Langit yang ditunjuknya, yang hijau, yang biru, sudah lama biru, nggak ada awan, langsung berkumpul awan, berarah awan dan turun hujan lebat. Tanah yang tandus dan mati retak-retak langsung tumbuh subur, Pak. Subur langsung, rumput-rumputnya tebal. Hewan ternak yang sudah menjadi tulang belulang berbungkus lagi daging lalu menjadi gemuk, berdiri kembali dan penuh susu-susunya. Yang kambing, yang sapi, ya, hidup semua. Lalu kuburan manapun ditunjuknya dengan tangannya oleh Dajjal, orang-orang yang dulu dikuburkan di sana bangkit semua dalam keadaan segar, utuh, fit kembali, dan langsung mengajak keluarganya, ini Tuhan yang menghidupkan kami kembali, ayo keluargaku kita sujud. Di samping itu dia juga membawa gunungan makanan, dan dia mengalirkan air sungai yang bening dan banyak airnya. Makanya kedatangan Dajjal itu ditunggu-tunggu nanti. Dalam keadaan lapar, orang menunggu-nunggu kedatangan Dajjal. Wajar tidak kalau orang mengakui Dajjal sebagai Tuhan? Wajar atau tidak? Wajar atau tidak? Masuk akal atau tidak? Karena orang lapar, Pak. Dan Dajjal menyediakan makanan. Dajjal membuatkan air sungai yang bening. Padahal kata Rasulullah, orang beriman yang ketangkap oleh Dajjal. Kalimatnya ketangkap ya, bukan menyerahkan diri, bukan menembakkan diri. Ketangkap oleh Dajjal. Apabila dihadapkan kepada Dajjal, orang beriman ini wajib membaca di depan Dajjal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Ulangi balik, Bu. Apa yang wajib dibaca di depan Dajjal? 10 ayat pertama dari surat, atau 10 ayat terakhir, boleh. Pilihlah. Kalau begitu berarti wajib hafal. Wajib hafal. Kan nggak mungkin kemana-mana kita bawa Al-Quran. Ini Dajjal udah mau keluar nih, bawa Al-Quran. Ketemu sama Dajjal, atau ketangkap oleh bala tentara Dajjal. Pas dihadapkan kepada Dajjal, kita pilih-pilih. Om Dajjal tunggu ya. Kita pilih-pilih surah Al-Kahfinya mana. Kan nggak mungkin kan? Karena sihir Dajjal terlebih dahulu mencabut iman kita. Kalau begitu wajib hafal. Ketangkap, dihadapkan pada Dajjal. Saat itu kata Rasulullah, siapa yang membacakan 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi atau 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi di depan Dajjal, sihir Dajjal, kekuatan Dajjal, makar Dajjal tidak akan berpengaruh kepadanya. Lalu dia dipaksa untuk memilih satu di antara dua. Pilih air atau api Dajjal. Kata Rasul, pilih apinya Dajjal. Yang memilih apinya Dajjal, dia akan masuk dalam surganya Allah. Bu, Dajjal nanti kata Rasulullah dari tangan kanannya akan mengeluarkan api yang sangat besar. Api ini mampu membakar hutan. Api ini sangat besar. Maka kata Rasulullah, dari tangan kiri Dajjal akan mengeluarkan air yang sangat bening. Air yang sangat besar. Dan air ini bisa membuat sungai. Masya Allah. Dajjal menawarkan orang yang tidak mau sujud kepadanya, masuk ke salah satu milik saya. Maka kata Rasulullah, jangan kamu pilih airnya Dajjal. Padahal kita lagi kehausan. Padahal kita sudah lama rindu dengan air. Dan Dajjal mengeluarkan air sungai yang sangat bening dari tangannya, tangan kirinya. Jangan kamu masuki airnya Dajjal. Siapa yang masuk air sungainya Dajjal, dia akan kekal di neraka Jahannam selama-lamanya. Tapi pilihlah apinya Dajjal. Tolong ingat-ingat ini, Bu. Bu, ini bukan dongeng. Benar-benar pasti akan terjadi dan waktunya dekat. Ingat-ingat ini. Kalau dia suruh kita memilih,
dan kita mampu bertahan iman kita di depan Dajjal, kita tidak menyembah Dajjal, maka yang kita pilih apa, Bu? Api Dajjal. Benar. Yakin nanti Ibu bisa? Ibu lapar loh. Ibu lapar, air ada, makanan ada. Masa Ia milih api? Serius? Pilih api? Sekarang karena Ibu lagi kenyang. Gimana kalau kena lapar nanti? Makanya dari sekarang amal soleh dan doa yang hebat. Nanti saya sampaikan bagaimana cara untuk selamat dari Dajjal. Insya Allah saya sampaikan. Tapi yang pasti pilihlah api Dajjal. Kata Rasul, kalau kamu memilih api Dajjal, mulailah masukkan kepala kamu ke dalam api Dajjal. Catat itu baik-baik. Kepala dulu, betul-betul kepala. Masukkan ke dalam api. Kamu akan merasakan sejuk api Dajjal itu. Nah, ini dia. Seperti Allah menjadikan api yang membakar Nabi Ibrahim menjadi sejuk. Kuni bardan wasalama. Hai api, untuk Ibrahim jadilah engkau dingin dan selamatkan Ibrahim. Maka api Dajjal, kalau orang beriman yang diseret atau menyerahkan dirinya kepada api, kata Rasulullah, kepala yang dimasukkan. Jangan tangan ya Pak ya. Coba dulu, panas nggak? Jangan. Kaki. Coba panas nggak? Jangan. Perintah Rasulullah kepala. Maka kepala, masukkan kepala kamu. Setelah masukkan kepala, hiruplah. Maka kamu akan merasakan kesegaran masuk ke dalam tubuh kamu. Baru masukkan seluruh tubuh ke dalamnya. Kita akan syahid di situ. Syahid yang indah. Syahid yang tidak terasa sakit. Ingat, jangan tangan, jangan kaki dulu. Harus kepala dulu, baru masukkan semua badan. Kalau harus berhadapan dengan Dajjal. Tapi supaya selamat dari Dajjal, wajib imannya sudah kuat, amal solehnya sebelumnya banyak, dan baca di depan Dajjal 10 ayat dari surat Al-Kahfi. Ayat pertama atau ayat terakhir. Ini perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengingat Dajjal sudah dekat akan keluar. Oke. Baik hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Sudah. Sekarang apakah Dajjal akan diikuti? Maaf, pertanyaan saya yang akan kita uraikan adalah di manakah Dajjal nanti akan keluar? Ibu, Pak, Dajjal di mana posisinya sekarang? Kalau sekarang kita nggak tahu. Zaman Nabi dulu posisinya masih di tengah pulau, Laut Yaman. Tapi sekarang pulau-pulau manapun sudah terbaca oleh satelit. Sudah diperiksa semua pulau, nggak ada Dajjal di sana. Atau Allah gaibkan seperti Allah menggaibkan Ya'juj dan Ma'juj, bisa jadi, tapi tidak. Kata Rasul, Dajjal itu dipindah-pindah oleh Allah. Kayak penjahat kelas kakap, penjahat nasional atau penjahat internasional kelas kakap, pasti dipindah-pindah, ya kan? Supaya gangsternya di luar, supaya penolong-penolongnya di luar tidak sempat menyusun makar untuk membebaskan. Ibaratnya itu begitu, Pak. Maka Dajjal pun dipindah-pindah oleh Allah, dipindah-pindah. Sehingga ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, di mana nanti Dajjal akan keluar? Nabi mengatakan, dari Pulau Yaman. Lalu kemudian Nabi berkata, oh tidak, dari Anu. Kemudian diam lagi Nabi sebentar, oh bukan, dari Anu. Berarti ada bisikan yang sampai kepada beliau bahwa Dajjal dari Pulau Laut Yaman itu telah dipindahkan ke Anu. Dari sana nanti. Lalu nanti dipindahkan lagi ke Anu. Terakhir kata Rasulullah, Dajjal akan keluar dari Khurasan. Ini yang terakhir. Dajjal akan keluar dari Khurasan, dari sebuah kota yang bernama Asbahan. Khurasan tadi, sebutkan nama-nama negara sekarang yang adalah dari Khurasan, Pak. India, Pakistan, Afghanistan, Iran, Irak, dan negeri-negeri stan. Itu semuanya masuk dalam Khurasan. Oke. Dan diperjelas oleh Rasulullah, Khurasan itu kota tempat Dajjal akan keluar di sana adalah namanya Asbahan. Asbahan, Masya Allah, sudah diumumkan oleh majalah Asy-Syarqil Awsat, majalah bergengsi Timur Tengah. Ini kakanda-kakanda kami, abang-abang kami, mas-mas kami yang dari Al-Azhar dulu pasti kenal banget dengan majalah Asy-Syarqil Awsat. Ya, di majalah itu sudah difotokan sebuah kota, dan ternyata kota itu adalah namanya Asbahan atau Isbahan. Kota itu letaknya di Iran, Bapak, di Iran. Dan kota ini dinobatkan sebagai kota Yahudi.
86% penduduk kota Asbahan di Iran itu adalah orang Yahudi. Sinagog-sinagognya berdiri dengan megah, terjaga dan terawat, orang-orang Yahudi dilindungi dengan sangat mulia. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah di Iran dihabisi. Masjid-masjid diratakan dengan tanah di Iran. Tapi Asbahan 86% orang Yahudi. Nah, kata Rasulullah, Dajjal nanti akan keluar di kota Asbahan, di Khurasan. Dan dia akan didampingi oleh 70.000 bala tentara Yahudi yang berpakaian baju jubah Yahudi tanpa berjahit. Tanpa berjahit. Dengan senjata-senjata besi terbaik di muka bumi. Informasi, pengumuman buat bapak dan ibu. Ketahuilah sekarang di Asy-Syarqil Awsat telah diumumkan, di majalah itu telah difotokan bagaimana 70.000 laki-laki itu dengan jubah khas Yahudi, dengan senjata-senjata besi terbaik yang ada di bumi telah selesai, dan mereka pun yakin masanya sang tuan raja besar penakluk dunia sebentar lagi akan keluar, dan kami sudah siap-siap. Orang Yahudi saja yakin bahwa Dajjal sudah seharusnya keluar sekarang ini. Ini catat ini semuanya kaum muslimin. Ya Allah, Asbahan sudah menjadi kota Yahudi. Dan di sana sudah ada 70.000 laki-laki bersenjata lengkap dengan pakaian khas Yahudi, siap. Mereka sudah siap untuk menunggu keluarnya Dajjal. Maka mau membantah bagaimana mau membantah? Mau berdebat dengan apa mau berdebat? Semuanya sudah Allah kasih tunjuk. Satu lagi. Nabi berkata, hanya 2 kota yang tidak bisa dimasuki Dajjal. 2 kota itu adalah Mekah dan Madinah. Saat Dajjal tidak bisa masuk Madinah, Dajjal marah. Lalu dari luar perbatasan kota Madinah dia menaik ke sebuah bukit. Bukit itu disebut dengan Bukit Garam. Naiklah Dajjal ke sana. Dari sana dia menunjuk ke arah Masjid Nabi. Itu adalah istana putihnya Ahmad. Ibu, bisa saya minta mohon, bisa minta izin, saya saja bicara dulu. Ya, mohon saya, izinkan saya bicara dulu. Jadi, dia naik ke atas bukit itu, lalu dia menunjuk ke arah Masjid Nabi Muhammad SAW. Dan dia berkata, itu adalah istana putihnya si Ahmad. Lalu dia hentakkan kakinya 3 kali di atas bukit itu. Kekuatan Dajjal, kakinya dihentakkan di bukit itu, Pak. Kota Madinah gempa kota Madinah. Lalu orang-orang fasik, orang musyrik, orang munafik sekota Madinah berbondong-bondong mereka keluar dari rumah-rumah dan dari gedung mereka. Mereka yakin yang tidak bergabung dengan Dajjal akan celaka. Lalu kata mereka, yang mau selamat gabung dengan Dajjal. Maka mereka berbondong-bondong meninggalkan kota Madinah, bergabung dengan Dajjal, yang Dajjal saat itu ada di atas Bukit Garam. Nah, sekarang kaum muslimin silakan buka di YouTube. Yang pergi ke Mekah, ke Madinah, silakan berkunjung yang mana Bukit Garam. Ternyata pas berhadap-hadapan dengan Jamiah Islamiyah, Universitas Islamiyah. Di situ ada perbatasan, Pak, dan situ ada bukit namanya Bukit Garam. Anehnya, kerajaan Arab Saudi mendirikan istana Arab Saudi untuk Madinah di atas bukit itu. Dan kalau kita naik ke atas helikopter, Pak, naik helikopternya bawa kita mirip dengan mata satu, yaitu mata Dajjal. Jadi dengan ini, maaf, saya sangat yakin, hakul yakin, apa yang dikatakan oleh Raja Faisal dulu. Saat beliau masih ada di Washington, beliau mengatakan, kami ini adalah dari keturunan Yahudi. Ini pernyataan Raja Faisal ketika beliau di Washington. Kami ini adalah dari keturunan Yahudi. Al Saud sekarang ini adalah dari keturunan Yahudi, dan pengikut Dajjal nanti adalah orang-orang Yahudi. Coba baca dalam buku yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Orang Yahudi adalah pengikut Dajjal. Satu dunia orang Yahudi. Maka sekarang simbol-simbol Dajjal bermata satu itu di Arab Saudi sangat banyak. Sangat banyak. Satu lagi yang aneh, kenapa Dajjal berkata itu adalah istana putihnya si Ahmad sambil menunjuk ke masjid? Emangnya masjid Nabi yang di Madinah itu kayak istana waktu Nabi berbicara? Enggak, lantainya saja masih pasir. Betul tidak? Dindingnya saja belum ada, tiang-tiangnya pun masih dari pohon kurma. Atapnya saja masih dari pelepah kurma dan daun kurma. Mana ada kayak istana? Yang mirip istana putih itu Masjid Nabawi yang sekarang.
Baru mirip istana, betul tidak? Ungkapan Nabi 1400 tahun yang lalu. Dajjal berkata, itulah istana putihnya si Ahmad. Berarti yang dimaksud istana putih itu miripnya yang sekarang. Inilah dia kondisinya. Ya Allah, semuanya sudah terkondisikan. Nah, siapa-siapakah calon pengikut Dajjal? Calon pengikut Dajjal. 1. Seluruh orang Yahudi satu muka bumi. 2. Seluruh orang munafik dari orang Islam. Nabi bersabda, menjelang Dajjal keluar, umatku akan dibelah oleh Allah menjadi 2 belahan terlebih dahulu. Menjadi 2 belahan. Satu belahan fustatu iman, la nifaqa fih. Menjelang Dajjal keluar, umatku akan terbelah menjadi 2 belahan. Belahan yang ke kanan, orang-orang beriman saja. Makin hari iman mereka semakin kuat, makin hari kemilitanan mereka dalam bersyariah, dalam beragama semakin kuat, semakin istiqomah. Itulah orang beriman, la nifaqa fih, tidak ada kemunafikan pada mereka. Wa fustatu nifaq la imana fih. Satu kelompok lagi sebelah kiri, mereka munafik semua, tidak ada iman di dalam dada mereka. Makin hari kekentalan munafik mereka semakin kelihatan. Tidak ada orang beriman, tidak ada keimanan dalam dada mereka. Saya lihat sekarang ini, seluruh negara serentak di muka bumi ini, Allah munculkan ujian yang dengan ujian itu terbelah orang beriman menjadi mukmin haqqan, orang munafik jadi munafik haqqan. Kalau untuk di Indonesia, pasca pelecehan dan penghinaan surat Al-Maidah ayat 51. Pasca itu saya lihat umat Islam di Indonesia dari Ahlus Sunnah wal Jamaah terbelah 2, pembela Islam dan pembela penghina Al-Quran. Jelas Pak, makin hari yang ini ada partainya, yang ini ada kiainya, ada ulamanya. Sementara yang ini juga ada ulamanya, ada juga partainya, ada juga tokoh-tokoh bangsanya. Masya Allah, makin hari makin memperlihatkan yang ini solid, yang ini semakin solid juga. Nah, yang akan mengikuti Dajjal adalah munafik. Yang kedua, seluruh pengikut Dajjal dari orang Islam adalah munafik. Munafik itu munafikin wal munafikat. Laki-laki ada yang munafik, wanita ada yang munafik. Ciri mudah menandakan munafik, 1, benci sholat berjamaah di masjid, khususnya sholat subuh dan isya. Kalau bapak ibu tidak ingin jadi orang munafik, jaga sholat berjamaah 5 waktunya di masjid, khususnya subuh dan isya. Kalau ibu boleh di rumah, tapi on time, jangan in time, tapi harus on time. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sudah meninggalkan aktivitas kita. Kita sudah berwudu, bentangkan sajadah ya Bu ya. Lalu pas orang dah qamat di masjid, kita pun sudah selesai sholat sunat qabliyah, lalu kita sholat wajib. Kalau ibu ke masjid, silahkan datanglah ke masjid, dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Tapi bapak-bapak nggak ada cerita. Sesibuk apapun orang beriman di akhir zaman, kejar sholat 5 waktunya, berjamaah di masjid, gitu Pak. Dan Rasul menjamin siapa saja yang menjaga sholat berjamaahnya dengan imam di masjid, tidak luput takbiratul ihram bersama imam 40 hari 40 malam saja, maka dijamin bebas dia dari 2 hal kata Rasulullah. Pertama, sampai mati Allah jamin dia tidak akan jadi orang munafik. Tidak akan ada sifat munafik pada orang itu. Yang kedua, Allah akan jamin dia bebas dari api neraka Allah. Jadi tolong Ustaz, bagaimana kalau sudah 40 hari 40 malam dia jaga sholat berjamaah 5 waktu di masjid, tidak pernah lepas dari takbiratul ihram bersama imam, tiba-tiba setelah itu dia bolong-bolong lagi sholat berjamaahnya? Tidak akan mungkin terjadi. Karena orang beriman yang sudah 40 hari lulus membuktikan, maka insya Allah Ta'ala sampai mati dia akan terus memburu sholat berjamaahnya 5 waktu di masjid. Dijamin itu Pak, dijamin. Itu hadiah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah akan beri taufik kepada bapak sehingga bapak bisa mengejar berjamaahnya terus berjamaah di masjid. Tapi 40 hari. Kalau ibu aman, ibu boleh tidak di masjid. Di rumah silahkan, ya. Tapi on time, tepat waktu. Kalau mau ke masjid, monggo. Bagus. Nggak boleh dihalang-halang ibu-ibu yang mau ke masjid. Pak, Ustaz, setelah 25 hari ternyata pas sholat zuhur kami nggak bisa berjamaah di masjid. Hitung lagi dari awal. Hitung lagi dari awal. Iya, hitung lagi dari awal. Sampai 40 hari, 40 hari. Setelah itu bapak jaga, bapak dijamin akan bebas dari api neraka di akhirat dan di dunia bebas dari kemunafikan. Mau tidak? Mau tidak? Kok jawabannya lemes? Mau tidak bebas dari kemunafikan? Mau tidak bebas dari api neraka Allah selama-lamanya?
jaga sholat berjamaah di masjid 40 hari 40 malam, tidak boleh lepas dari takbiratul ihram. Caranya bagaimana? Terserah Bapak. Bagaimana diatur saja, maka Bapak akan terjamin. Dajjal muncul, kita akan terjaga insyaallah ta'ala. Iman kita akan dipelihara oleh Allah. Kita tidak akan murtad. Ini pengikut Dajjal yang kedua, munafik. Yang ketiga, pengikut Dajjal di muka bumi ini. Yang ketiga adalah seluruh ahli maksiat, dosa-dosa besar. Dia tahu riba itu haram, tapi masih saja main riba. Masih saja nambah hutang dengan riba. Pergi lagi ke bank, ditawarin utang lagi, mau aja terus. Udah dinasihati oleh para ulama, stoplah. Tapi dia tidak dengar, dia masih teruskan. Ini Dajjal keluar, dia menjadi pengikut Dajjal. Kalau nggak taubat sekarang, menjadi pengikut Dajjal. Awas ini, hati-hati. Yang masih terlanjur ada bank-banknya, riba-ribanya, maka taubat nasuhala, tarik, kemudian alihkan kepada lembaga keuangan syariah. Begitu. Zina. Dia sudah tahu zina, tapi dia mencandu dengan zina, dia hobi dengan zina, dia perturutkan nafsunya dengan zina. Dajjal keluar, dia akan menjadi pengikut Dajjal. Hati-hati, Pak. Durhaka kepada kedua orang ibu bapa kandung kita, meninggalkan sholat dengan sengaja, tidak mau membayarkan zakat, itu dosa besar. Melawan suami, membuka aurat, dosa besar. Dajjal keluar, khawatir kami Bu, iman ibu tidak akan selamat. Ibu termasuk yang dikhawatirkan Nabi, karena pengikut Dajjal yang terbanyak keempat adalah wanita, kata Rasul. Jadi Yahudi, munafik, pelaku dosa-dosa besar, dan yang keempat wanita. Kalau begitu dari sekarang ibu berjuanglah lebih solehah dari sebelumnya. Gitu loh Bu, berjuang lebih solehah dari sebelumnya. Ciri wanita solehah itu kata Rasulullah ada 4. 2 dalam Al-Quran, 2 dalam hadis. Ciri wanita soleh itu ada 4. 2 dalam Al-Quran, 2 dalam hadis. Yang dalam Al-Quran Bu, 1, fassalihatu qanitat. Qanitat artinya adalah wanita ini hobi ibadah, rajin sholat sunnah qabliyah ba'diyah, rajin menyambung wudhu, hobi baca Quran, hobi zikir pagi petang, kuat sedekahnya, tahajudnya terjaga, puasa Senin Kemisnya selagi suami masih ridho dia akan terus rawat dan jaga, rajin ibadah. Ini wanita solehah versi Al-Quran. Yang kedua, hafizat, pandai menjaga kehormatan dirinya, menjaga auratnya. Ketika suami di depannya, dia jaga dirinya dari laki-laki asing. Ketika suami jauh darinya, dia tetap jaga dirinya dan kehormatannya dari laki-laki asing. Dan dia menjaga harta suaminya, anak-anak suaminya, dan sebagainya. Yang 2 dari Al-Quran. Kuat ibadah, kemudian pandai menjaga diri, menjaga harta suami, menjaga anak-anak suami. 2 dalam hadis. Dalam hadis adalah idza amartaha ta'atka. Kalau diperintahkan suami, sami'na wa ata'na. Apapun perintah suami, selama itu bukan dosa dan maksiat, dia akan patuhnya. Allah, Rasul, suami, baru orang tua. Urutannya begitu dalam syariat kita, dalam agama kita. Allah, Rasul, suami, baru orang tua setelah bersuami, ya. Kan begitu kan? Berarti taat pada suami. Selama itu bukan maksiat. Ciri wanita saleh yang keempat, idza ra'aitaha asarratka, selalu mencari cara bagaimana bisa menyenangkan suaminya. Senangkan terus suami. Kalau suami melihat kita menyenangkan, jadi minta maaf ibu-ibu yang merasa sudah tua, walaupun sudah tua, kan kita tetap membuat menyenangkan suami, ya Bu, ya. Senangkanlah suami. Mungkin ibu tidak bisa menjadikan keriput-keriput menjadi muda supaya suami menjadi senang lagi sehingga ibu harus operasi plastik. Nggak kayak gitulah. Ya, sehingga ibu harus supaya kelihatan menyenangkan, ibu cukur ini, ibu kasih spidol supaya suami jadi senang. Bukan nggak gitu juga lah, ya. Kayak kita ngikut saja. Kalau memang udah tua ubanan, ya udah ubanan. Nggak mungkin juga ibu kasih aspal supaya hitam. Nggak kayak gitu. Tapi ibu menyenangkan hati suami dalam hal yang apapun yang ibu bisa, selama bukan dosa. Lakukan, Bu. Senangkan hati suami. Kalau ibu sudah melakukan yang 4 ini, insya Allah Ta'ala ibu adalah wanita salehah.
wanita solehah, insya Allah Dajjal keluar, Allah akan jaga wanita-wanita solehah ini. Yang 4 tadi, amal soleh ibu banyak, ya, pandai menjaga diri, menutup aurat, kemudian pandai menyenangkan hati suami, lalu patuh kepada suami. Selesai. Selain itu, wanita yang kayak yang lain-lain, yang suka melawan kepada suami, yang tidak patuh kepada suami, yang banyak menyusahkan suami, saya khawatir inilah wanita-wanita yang Dajjal keluar, dia menjadi penyembah Dajjal. Ma'adzanallah. Wahai ibu-ibu yang kami muliakan, ibu-ibu insya Allah yang masih punya suami, saya nasihatkan peluang ibu untuk bersuami di samping ibu nggak lama lagi, Bu. Kenapa begitu Pak Ustadz? Karena fase menjelang Dajjal keluar, kaum laki-laki yang paling banyak Allah angkat ke alam barzakh. Akan sangat banyak kejadian-kejadian di muka bumi di mana kaum laki-laki lah yang paling banyak melayang nyawanya. Kalau orang beriman syahid. Karena fase keempat kata Rasulullah adalah fase jihad. Di mana-mana kita akan menghadapi hari-hari berat ke depan, tetapi itulah hari-hari mulia untuk orang beriman. Ya, dan laki-laki yang paling banyak. Ibu-ibu yang paling banyak bertahan. Sehingga fase kelima kata Rasul, jumlah laki-laki dan wanita hanya 1 berbanding 50. Jumlah laki-laki dengan wanita hanya 1 berbanding 50. Itu di fase kelima. Fase kelima itu udah nggak lama. Menurut CIA, intelijen Amerika Serikat, fase kelima adalah Islam memimpin seluruh dunia. Khilafah Islamnya kembali tegak. Dan menurut Amerika 2020 ke atas, Islam sudah kembali memimpin dunia. Itu udah dekat. Itu menurut persepsi mereka ya. Menurut KGB Rusia, 2025 adalah puncak jaya-jayanya kepemimpinan Islam memimpin dunia atau khilafah Islamnya. Berarti Amerika dengan Rusia dan banyak intelijen besar dunia meyakini masa depan dunia akan kembali ke dalam tangan Islam. Dan Allah menjanjikan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55 bahwa memang ke depan Islam akan kembali memimpin dunia dan ini waktunya dekat. Kalau begitu, di fase itu kata laki-laki, jumlah laki-laki dengan wanita hanya 1 berbanding 50. Maknanya menjelang fase itu akan banyak kaum laki-laki yang Allah tarik ke alam akhirat. Banyak kaum laki-laki. Jadi Bu, mumpung suami-suaminya masih ada di samping ibu, maksimalkan ketaatan pada mereka. Ambil ridho mereka, ambil cinta mereka, buat mereka bahagia walaupun kita memendam rasa. Ini bukan membuka peluang bagi bapak-bapak. Yes Ustadz, yes. Nanti di rumah saya akan kasih tahu. Kalau kamu ingin melihat aku senang, izinkan aku tambah lagi. Waduh, bukan di sini arah kajiannya loh Pak. Ini khusus, ibu kan dari pintu yang lain kan banyak Pak. Kalau ibu bisa dari situ ya bagus, kalau enggak jangan dipaksa Pak. Jangan sampai pula ibu minta ceraikan aku, bukan, ini udah nggak bagus kajian namanya itu. Habis dengarkan ceramah bersama Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, banyak para suami yang na'udzubillah, pengikut Dajjal yang kelima. Pengikut Dajjal yang kelima adalah kaum Khawarij. Kaum Khawarij, kelompok yang orangnya muda-muda, bersemangat, ibadahnya hebat-hebat, tetapi ilmu agamanya lemah-lemah, tidak didampingi oleh para alim ulama, mudah memurtad-murtadkan orang di luar kelompoknya, mudah mengkafir-kafirkan orang di luar kelompoknya, dan memang dibuktikan dia mudah membunuh kesana kemari. Untuk kita di kondisi hari ini saya lihat adalah ISIS yang ada di Irak. Untuk kita yang mudah-mudah mengkafir-kafirkan orang-orang di luar kelompoknya. Anak-anak muda bersemangat, ibadah mereka hebat-hebat, tapi menurut mereka akidah yang benar hanyalah akidah mereka. Kelompok yang benar hanyalah kelompok mereka. Di luar mereka itu adalah Nawasib, di luar mereka itu adalah Murji'ah yang halal darah segala macamnya. Ini adalah calon pengikut Dajjal. Mereka keluar dari agama mereka, kata Rasulullah, seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Cepat betul. Padahal jidatnya hitam-hitam Pak, saking banyak sujud-sujudnya. Hafiz-hafiz Quran, perutnya kempes-kempes, langsing-langsing karena banyak puasa, tetapi mereka murtad karena mudah mengkafir-kafirkan orang Islam. Begitu. Kemudian yang ketujuh, calon pengikut Dajjal yang ketujuh adalah kaum para pelaku ahli bid'ah
akadiyah. Bid'ah akadiyah seperti Syiah, itu bid'ah akadiyah. Bid'ahnya di bidang akidah. Orang yang kayak gini, Dajjal keluar, menjadi pengikut Dajjal mereka. Syiah. Ya termasuk Mu'tazilah. Ya termasuk orang-orang yang mempunyai keyakinan liberalisme, sekularisme, pluralisme, atau semacam menama-namakan Indonesia dengan sebutan Islam Nusantara segala macamnya. Ini banyak yang bidah-bidah dibuat di situ, Pak. Na'udzubillah. Bukan begitu. Ajaran Islam bukan begitu. Ajaran Islam itu rahmatan lil alamin. Jangan kotak-kotakan Islam untuk satu kota, untuk satu negara. Islam itu seluruh alam. Bukan Islam yang dijinak-jinakkan lalu menjadi tunduk dengan kebiasaan orang tempatan. Kata Rasulullah, kebiasaan jahiliyah yang sesuai dengan Islam kami kokohkan. Kebiasaan jahiliyah tidak sesuai dengan Islam kami campakkan, kami singkirkan. Harusnya begitu. Bukan Islam yang dijinak-jinakkan lalu dibuat Islam baru. Itu tidak benar kaum muslimin. Kalau yang dimaksud adalah Islam seperti versi Rasulullah, mana yang cocok dengan Islam kami kokohkan, itu Islam Nusantara. Yes, ini mah buah banget. Saya juga Islam Nusantara. Budaya jahiliyah, budaya-budaya syirik di Indonesia yang biasa dilakukan turun-temurun, lalu Islam yang masuk harus menyatu dan berbaur dengan sana, itulah Islam Nusantara. Maka ini jelas bertentangan dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, para pelaku, para pencetus, para pengikut ini, Dajjal keluar, mereka akan menjadi para pengikutnya Dajjal. Yang ke-8, innalillah ini. Yang ke-8 ini juga, Pak, mirip dengan persiapan yang sudah dibuat di dunia. Yang ke-8 adalah para pelaku seks menyimpang, LGBT. Sekarang di mana-mana negara seluruh dunia sedang dipersiapkan calon-calon pengikut Dajjal sebanyak-banyaknya dalam program mensosialisasikan LGBT agar diterima di seluruh dunia. Di DPR kita, Pak, perjuangan alot bagaimana mensahkan dan menggolkan undang-undang untuk membela dan melindungi LGBT. Ngeri, Pak. Untung masih banyak orang-orang yang kuat-kuat imannya di DPR sana, Pak. Masih ada perjuangan yang luar biasa. Padahal ratusan miliar dana digelontorkan untuk mensukseskan LGBT di Indonesia. Sedangkan belum digelontorkan saja, belum lagi disahkan saja, sudah banyak wabah LGBT ini merambah ke seluruh anak-anak negeri kita nih, dari Sabang sampai Merauke. Apalagi kalau sudah disahkan, ngeri, Pak. Dan ini persiapan memperbanyak calon pengikut Dajjal, memperbanyak calon pengikut Dajjal. Oke, hati-hati, Bu, banyak anak-anak kita sekarang, bahkan LGBT ini juga sudah mulai masuk ke pondok-pondok pesantren. Dan seperti kata Syekh Tengku Zulkarnain, LGBT ini mirip kayak gigitan Dracula atau vampir. Sekali gigit, hari ini dia mangsa, besok dia menjadi pelaku. Hari ini dia korban, besok dia akan menjadi pelaku. Saking bahayanya LGBT ini. Dan LGBT sangat gencar di Indonesia dan seluruh dunia. Sekarang perkawinan secara terbuka, bahkan perkawinan sejenis dilindungi undang-undang, bahkan dibuat juga di gereja, sudah dibuat. Masya Allah. Kemarin ini baru-baru saja memalukan, di Mekah terjadi. Langsung diobrak-abrik oleh polisi Arab Saudi, Pak. Di Mekah ketahuan ada pernikahan sejenis. Alhamdulillah, cepat ketahuan lalu diobrak-abrik, sedang ada pesta di tempat tertutup, tapi orang-orang LGBT semuanya. Itu di Mekah aja ada. Ini akhir zaman, ini akhir zaman. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, bagaimana cara selamat dari Dajjal? Ini yang terakhir ya. Bagaimana cara selamat dari Dajjal? Nabi mengajarkan ada 7 langkah supaya pasti selamat dari Dajjal. Ini puncak kajian kita. Catat dalam memori. Rekam kalau punya rekaman, atau kalau punya pena dan tulisan, catat di tulisannya dengan penanya, catat. Cara selamat dari Dajjal: 1. Pastikan di akhir zaman akidah kita lurus, iman kita sahih dan benar seperti diajarkan Rasulullah dan dipegang oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Berarti akidah kita harus akidah ahlus sunnah wal jamaah versi manhajnya salafus saleh. Rasul, para sahabat, tabi'in, tabi'in. Ini yang salafus saleh. Pastikan akidah kita versi mereka. Ini yang pertama. Hanya orang yang akidahnya yang benar saja, yang imannya benar saja, yang tidak akan mampu dimurtadkan oleh siapapun termasuk Dajjal. Yang kedua, fanatiklah dengan Al-Quran dan Sunnah. Selama ada dalilnya dari ayat, fanatiklah. Selama ada dalilnya dari hadis, fanatiklah. Selama imam-imam mazhab kita menyepakatinya dan setuju dengannya, fanatiklah. Ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi bukan fanatik kepada
ucap-ucapan Islam Nusantara, Islam liberal, Islam yang moderat semacamnya. Bahasa-bahasa itu nggak ada pentingnya bagi kita. Yang penting adalah yang ada Al-Qur'annya pas, yang ada hadisnya pas. Yang menyimpang dari Al-Qur'an dan hadis, ini bukan yang benar. Maka fanatiklah dengan Al-Qur'an dan sunnah. Jangan kebawa-bawa. Semoga ceramah ini menyebar ke seluruh Indonesia. Dan saya tidak tahu apa nasib saya setelah ini, terserah. Bagi saya, nyawaku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya tegaskan di sini bahwa kebenaran hanyalah yang ada dalam Al-Qur'an, di dalam sunnah Rasulullah yang sahih, versi amalan Rasul, para sahabat, tabi'in. Ini yang dikatakan oleh Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, bahwa seluruh ajaran, seluruh amalan apapun tidak akan benar sampai kalian kembali seperti generasi awal. Rasul, para sahabat, tabi'in, tabi'in. Dan dalam tabi'in ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad bin Hanbal, ada Imam Malik bin Anas, ada Imam Abu Hanifah, imam mazhab yang 4 termasuk tabi'in. Dan mereka termasuk yang pantas kita ikuti. Tapi yang lain-lain, yang dengan nama-nama Islam apa, la, selama bertentangan dengan yang ada dari generasi awal. Paham? Ini harus fanatik supaya selamat dari Dajjal. Terus yang ketiga, pastikan kita adalah orang yang rakus mengamalkan amalan-amalan soleh sebanyak-banyaknya, Pak, menjelang Dajjal keluar. Karena dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 158 Allah menegaskan cuma orang beriman yang imannya lurus dan amal solehnya banyak, merekalah yang selamat. Ketika tanda-tanda akhir zaman muncul, hanya mereka yang selamat, yang banyak amal soleh. Makanya Bu, kalau memang ada uang bisa berangkat ke Tanah Suci, berangkat, mumpung pesawat masih ada, mumpung teknologi masih ada, mumpung Arab Saudi belum kacau sehingga belum perang di dalam tubuh kerajaan Arab Saudi. Nabi bersabda nanti di akhir zaman akan ada tahun-tahun di mana tahun-tahun itu umatku akan terhalang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ternyata tahun-tahun itu dibaca hadis yang lain, perselisihan yang sangat seru dalam tubuh kerajaan Arab Saudi, di mana mereka akan sampai ke tingkat perang dan berbaku bunuh. Sekarang saja Pak sudah mulai mengarah ke sana. Sekarang saja sudah mulai mengarah kekacauan internal kerajaan Arab Saudi, di mana bila itu sudah dibiarkan, beberapa pangeran yang melarikan diri ke luar negeri sudah ada yang mengumumkan siap-siap melakukan kudeta berdarah di Arab Saudi. Nah, mumpung masih ada uang, masih ada teknologi, berangkatlah umroh. Ada haji, walaupun haji plus, harganya mahal Ustaz, lebih bagus daripada kita tidak mau berangkat, padahal dana kita ada, yang bisa kita jual ada, tetapi kita tidak berangkat. Lalu teknologi musnah, Saudi kacau, lalu kita meninggal dunia, kita menunda-nunda ibadah haji. Yang bisa berinfak sekarang ini, infaklah, bantu pesantren-pesantren banyak yang akan kita tolong. Dakwahnya besoknya akan ada ijtima' ulama tanggal 27, 28, 29 di Jakarta. Insya Allah yang hadir ribuan para ulama dari Sabang sampai Merauke. Dan itu membutuhkan dana yang tidak kecil, biaya penginapan, ongkos pulang perginya para alim ulama kita. Nah sekarang dari sini siapa tokoh-tokoh yang dikasih Allah rezeki, berangkatkan alim ulamanya, yang diundang berangkatkan. Atau sudah ada yang berangkatkan Ustaz, kalau begitu panitia buka rekening loh itu Pak, masukkan ke rekening sana. Karena perjuangan ini bukan hanya sebentar, bukannya sehari, 2 hari, 3 hari. Kita akan berbicara bagaimana nasib kepemimpinan 2019 Indonesia, bagaimana ke depan, bagaimana membebaskan Indonesia dari belitan hutang-hutang yang mengerikan, sehingga bisa-bisa Indonesia ini ke depan bukan lagi menjadi milik kita. Bagaimana caranya membebaskan Indonesia dari berbagai macam krisis. Bukan makar, justru kita akan berpikir keras dan berjuang keras untuk membebaskan Indonesia dan mengembalikan Indonesia kepada puncak kemuliaan dan kehormatannya. Ini akan dibicarakan oleh para alim ulama ke depan, dan itu butuh dana yang besar. Yang punya dana, biayai para alim ulama. Ini namanya infak fi sabilillah. Ada punya dana, toh Suriah memerlukan, Rohingya memerlukan, Palestina memerlukan, kirimkan. Ada masjid-masjid kita yang sedang membangun dan masjid ini strategis. Tolong cepat supaya kita termasuk orang yang banyak amalnya. Terbuka peluang Ramadan, burulah Ramadan itu sebaik-baiknya. Terbuka peluang Ramadan malam, sepertiga malam kita terbangun, tahajudlah. Ada waktu duha, masih bisa dikejar duhanya, kejar. Walaupun hanya 5-10 menit, kejar. Ada kesempatan untuk berzikir, berzikirlah. Atau berzikir juga nggak perlu mengeluarkan duit kok. Sambil diantarin, sambil dalam pesawat masih bisa berzikir, ya kan? Kenapa kita
tidak memanfaatkan semua kesempatan untuk memperbanyak amal soleh. Ini cara keempat untuk ketiga atau keempat? Ketiga ya. Yang keempat, kata Rasul, kalau kamu dengar Dajjal sudah keluar, larilah segera ke Mekah dan ke Madinah. Karena hanya dua kota ini yang Dajjal tidak akan bisa masuk. Tidak fisiknya, tidak kekuatannya, tidak juga bala tentaranya. Masalahnya nanti adalah ketika Dajjal keluar, teknologi udah nggak ada. Kita gimana cara mau terbang ke sana? Berarti yang mungkin ini hanyalah yang tinggal dekat-dekat Mekah Madinah. Larilah ke Mekah ke Madinah. Ini bisa. Cara kelima, kata Rasulullah SAW, kamu mendengar Dajjal masuk ke kota kamu. Kapan dia akan masuk? Ada pengumumannya itu nanti Pak. Ada pengumumannya. Kaki tangan Dajjal di Lamongan, di Surabaya, di Jawa Timur nanti akan menyebarkan berita bahwa tanggal Dajjal akan masuk ke kota Lamongan, ke kota Surabaya ada tanggal sekian, jamnya jam anu. Itu diumumkan oleh kaki tangan Dajjal. Saya kalau ada papan tulis di sini nih, saya akan tulis apa-apa, siapa kaki tangan Dajjal itu. Mau saya nulis Pak. Cuma saya nggak papan tulis nggak ada. Baik, sekarang saya ngandalkan ngomong doang. Akan diumumkan sehingga orang-orang udah tahu, oh ternyata minggu depan Dajjal gilirannya datang kemari. Maka orang-orang yang sudah putus asa hidup, orang-orang yang sudah kelaparan habis, orang-orang yang sudah akhirnya rindu dengan kedatangan Dajjal. Ada juga orang yang gak kuat tanggung imannya, ada sedikit bertahan ya, bertahan atau tidak, Allah kan maha mengerti. Saya kan kadang-kadang lapar ini kan berarti bisa mati. Kalau begitu dalam keadaan darurat, ad-darurat tutubihul mahzurat. Ya, dalam keadaan darurat yang terlarang pun boleh. Mudah-mudahan setelah itu saya akan tobat lagi. Mudah-mudahan Allah menerima keadaan saya yang terjepit begini. Padahal Rasul mengatakan haram jumpa dengan Dajjal, tapi dengan sengaja dengan alasan darurat dia keluar, dia akan murtad dan dia tidak akan pernah beriman lagi selama-lamanya. Kalau begitu perintah Nabi adalah kalau kamu dengar Dajjal masuk ke kotamu, pastikan nanti jam 7 Dajjal sampai ke sini, jam 7 pagi. Jam setengah 7 kita sudah di rumah semua. Mak kita sudah di rumah. Adik anak gadis kita sudah di rumah. Saudari perempuan kita, pastikan yang ibu-ibu ini semuanya sudah dalam rumah. Dan ibu waktu itu nyerah ya Bu ya. Bu, ibu waktu itu nyerah, dia apa-apain oleh suami, ibu nyerah aja. Diikatnya kaki kita. Mas kok kenapa diikat? Jangan lagi ditanya lah. Atau suami perlu ingatkan, ingatlah pengajian Ustaz Zulkifli Muhammad Ali dulu. Kalau Dajjal mau masuk ke kota kamu, maka pastikan wanita-wanita di dalam rumah dan ikat kaki mereka, ikat tangan mereka. Kenapa Bu? Karena saat itu iman ibu paling lemah dan rapuh. Kalau dibiarkan, ibu akan hampir-hampir tak sadar. Ibu keluar, buka pintu, lalu menuju ke arah Dajjal berada. Kalau udah begitu ceritanya, maka ibu akan sujud nanti menyembah Dajjal. Makanya perlu diikat kakinya, diikat tangannya, dan ibu jangan melawan. Bapak, lakukan itu pada mak kita, bahkan ini perintah Rasulullah. Ikat mereka. Dan di dalam rumah, kata Rasulullah, baca surat Al-Kahfi. Jangan Yasin. Jangan Al-Waqi'ah. Jangan Ar-Rahman. Al-Kahfi. Ayat 1 sampai 110. Bila kamu dengar Dajjal ternyata masih di kota kamu, belum lagi pergi. Karena Dajjal tidak lama-lama Pak. Di setiap kota itu Dajjal paling-paling hanya sekian jam saja. Lalu Dajjal pergi. Setelah misi Dajjal selesai, 2/3 penduduk kota itu akan beriman kepada Dajjal. Dan orang-orang di kampung-kampung, di dusun-dusun, di lembah-lembah juga akan keluar dari persembunyian mereka berjumpa dengan Dajjal. Saking kuatnya magnet penarik daripada sihir Dajjal, maka Dajjal akan pergi meninggalkan. Sebelum Dajjal meninggalkan kota kamu, dan kamu sudah selesai membacakan surah Al-Kahfi, ulang balik baca surah Al-Kahfi. Gitu caranya. Berapa baru? 5. Yang keenam, kata Rasulullah, hafalkan 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi atau 10 ayat terakhir. Memang wajib hafal, dan hafalan itu lancar seperti selancarnya kita membaca Al-Fatihah. Lancar membacanya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Terus baca 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir, boleh pilih yang mana saja. Hafal dan lancar. Gunanya apa? Supaya di depan Dajjal nanti, kalau ketangkep kita oleh Dajjal, siapa tahu, ini yang cara yang keenam ya, supaya selamat dari Dajjal. Bila belum sempat kita lari dan bersembunyi, ternyata Dajjal ketemu oleh kita di depan kita. Bala tentaranya udah langsung ditangkap. Kita belum sempat sembunyi dari Dajjal. Dipaksa kita menghadap Dajjal. Kata Rasulullah, bacakan di depan Dajjal
10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi atau 10 ayat terakhir, maka sihir Dajjal, kekuatan magic Dajjal, hipnotis Dajjal tidak akan mampu menembus kita, insyaallah. Ya, lalu Dajjal akan paksa kita, ayo masuki salah satu, maka masukilah apinya Dajjal. Caranya yang tadi. Yang keenam, yang terakhir, yang ketujuh, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ketujuh adalah menjelang assalamualaikum setiap sholat 5 waktu, bacalah doa perlindungan dari Dajjal. Setelah tahiyat ya, at-tahiyyatu lillahi wassalawatu wa thayyibat dan seterusnya ya. Setelah itu sebelum assalamualaikum baca doa perlindungan dari Dajjal. Sama-sama kita baca, sama-sama. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ini yang dibaca. Ada yang belum hafal? Ada yang belum? Sudah hafal semua? Yang belum hafal mungkin ada, maka yang belum hafal tolong minta kepada yang sudah hafal. Mana yang tadi? Atau rekaman ini, ambil yang bagian doanya yang terakhir itu, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ada alim ulama kita, ada guru-guru kita, minta pada mereka doa perlindungan dari Dajjal, dibaca sebelum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai pengajian kita. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.